harapannya tentu masyarakat bisa mendapatkan informasi yang utuh tentang programnya Pak Prabowo, visi dan misi Pak Prabowo, sehingga masyarakat paham siapa pemimpin yang terbaik untuk memimpin Indonesia 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Ada tanggapan soal survei terbaru yang Litbang Kompas yang menyebut Gerindra menyalip PDIP begitu? Ya tentu kita ucapkan syukur alhamdulillah ya, survei kita saat ini unggul nomor 1. Tentu ini menambah semangat kami kader-kader Gerindra untuk bekerja lebih keras lagi ya, turun ke lapangan, door to door, bertemu rakyat, bertemu masyarakat untuk menjaga betul-betul survei itu bisa terwujud hasilnya. Bisa gitu. Itu. Ya. Apalagi Bang Andri, kalau kita lihat survei Litbang Kompas kemarin ya 39,3, jauh sekali Pak Prabowo. Ini apakah menjadi satu indikator bahwa keyakinan Gerindra bahwa Pilpres ini akan berjalan satu putaran ini semakin dekat gitu? Ya tentu sekali lagi apapun hasil survei ini jadi bahan introspeksi kita, itu yang pertama. Yang kedua tentu survei yang menyebutkan Pak Prabowo unggul, kami tidak akan jumawa, tapi menjadikan kami bekerja lebih keras lagi. Nah soal isu satu putaran tentu harapan kami ya kalau memang dukungan terhadap Pak Prabowo dari rakyat begitu besar ya tentu harapan kita kalau bisa satu putaran kenapa tidak. Ya, tapi yang jelas survei apapun kemarin Litbang Kompas, indikator RSI yang poltreking dan lain-lain itu merilis, kita syukuri dan ini menambah semangat kami untuk bekerja. Makanya kayak saya ini sebagai ketua TKD Sumatera Barat ya sebulan itu saya bisa 3 minggu di Sumatera Barat berkeliling dari kampung ke kampung, ya, berkeliling dari rumah ke rumah menemui masyarakat untuk mengajak masyarakat memilih Pak Prabowo. Bang Andri, ini kan kalau kita lihat kan dua paslon yang lain ini kan selalu kampanye nih, bahkan di minggu-minggu di weekdays gitu. Tapi kalau Pak Prabowo ini kan biasanya di weekend. Nah ini sebenarnya apakah strategi khusus atau mungkin nanti ada rencana nggak sih di mendekati pemilu ini Pak Prabowo akan cuti gitu untuk fokus kampanye gitu? Ya kalau soal rencana cuti saya belum tahu ya. Yang pasti tentu Pak Prabowo memang punya tugas negara, tentu beliau akan menjalankan tugas negaranya, lalu beliau di luar hari menjalankan tugas negara, beliau akan berkampanye. Tapi kan kampanye Pak Prabowo dan Mas Gibran itu bukan hanya beliau berkampanye. Kami TKN maupun TKD Provinsi dan TKD Kota Kabupaten, sehingga seluruh kader, caleg, semua bekerja. Semua bekerja door to door, bekerja dari kampung ke kampung, bekerja dari desa-desa, bekerja dari rumah ke rumah untuk mengajak masyarakat memilih Pak Prabowo. Dan alhamdulillah hasilnya kan terlihat. Apapun lembaga surveinya, alhamdulillah Pak Prabowo sekarang unggul. Tentu ini menambah semangat kami untuk bekerja lebih keras lagi. Bang Andri, ya. Terkait dengan debat ini kan mengenai HAM, apakah ya. ada kekhawatiran dari tim TKN mengenai debat ini kan HAM ini kan Pak Prabowo kan sering bincang. Pak Prabowo itu kan sudah pernah jadi wapres ya Bu Mega. Sudah pernah kandidat Capres 2014, kandidat Capres 2019, sekarang kandidat Capres 2024. Ya teman-teman sudah tahu, kita udah ketemu dari bertahun-tahun kan. Memang tidak ada masalah hukum terhadap Pak Prabowo sama sekali. Kalau kaset rusak yang diulang-ulang itu kan memang agenda 5 tahunan. Ya jadi HAM ini kan yang diserang ke Pak Prabowo ini agenda 5 tahunan. Tapi kan tidak ada satupun kasus hukum yang mendera Pak Prabowo. Pak Prabowo clear dan bersih dari permasalahan hukum HAM apapun itu juga. Makanya Pak Prabowo bisa nyawapres dengan Bu Mega, nyapres insya Allah yang ketiga. Artinya nggak ada kekhawatiran itu sebagai senjata dari tim lawan gitu. Ya masyarakat juga udah paham bahwa ini isu sekali 5 tahun yang memang sengaja dibangun untuk menyudutkan Pak Prabowo. Masyarakat sangat paham itu. Bang Andri, kalau kemarin dari Litbang Kompas Gen Z dan milenial itu dukungannya besar sekali untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini sebenarnya apa yang menjadi rahasia atau gerak dari tim sendiri untuk di Gen Z dan milenial akhirnya bisa mendapatkan banyak dukungan? Ya kami bersyukur ya Gen Z dan milenial itu mendukung Pak Prabowo, dan saya merasakan betul ya kemarin hari Minggu saya punya kegiatan dengan Gen Z dan milenial. Begitu besar antusias Gen Z dan milenial itu ya mendukung Pak Prabowo. Nah apa penyebabnya? Mungkin ya pertama ya gestur Pak Prabowo ya, bagaimana Pak Prabowo itu figur kebapaan yang juga bisa memberikan harapan dan kepastian masa depan anak-anak muda. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tentu program-program kita yang luar biasa, visi dan misi Pak Prabowo dan Mas Gibran. Yang ketiga tentu Mas Gibran kan representatif anak muda. Beliau sebagai anak muda
yang diberikan kesempatan untuk mewakili milenial dan Gen Z ini untuk berpartisipasi dalam kontestasi ini. Yang terakhir tentu program-program kita dan juga teman-teman banyak sekali tim TKN, tim TKD provinsi dan tim TKD kota kabupaten yang milenialsnya bergabung di sini. Oke bro, Siap, thank you, makasih, Bang Andre. Makasih banyak.